semuanya, para pembelajar, para pelajar, dan para mahasiswa. Selamat datang di channel Ruang Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama materi geometri. Geometri kali ini yang akan disajikan adalah bab bangun datar atau bidang datar. Namun sebelum belajar tentang bangun datar atau bidang datar, terlebih dahulu akan disampaikan dasar-dasar geometri yang harus kalian ketahui. Struktur geometri modern menyepakati istilah dalam geometri. Setidaknya ada 4 istilah. Yang pertama, unsur yang tidak didefinisikan, unsur yang didefinisikan, aksioma atau postulat, dan yang keempat, teorema atau dalil atau bahasa operasional yang banyak kalian bisa jumpai di buku pelajaran ditulis sebagai rumus. Apa itu unsur yang tidak didefinisikan? Unsur yang tidak didefinisikan merupakan konsep yang sangat mudah dipahami. Atau bisa juga unsur yang tidak didefinisikan merupakan unsur atau konsep yang sebenarnya sangat sulit dibuatkan definisinya. Sebagai contoh, titik, garis, dan bidang. Misalnya titik. Ketika disajikan kata titik atau kalian mendengar kata titik, sebagian besar dari kita sudah terbayang bahwa titik adalah sebuah bulatan penuh kecil. Biasanya titik ada di akhir kalimat atau di garis bilangan yang menunjukkan atau menempatkan angka-angka di atas atau di bawahnya. Yang kedua, unsur yang didefinisikan. Di geometri, unsur yang didefinisikan merupakan konsep pengembangan dari unsur yang tidak didefinisikan. Unsur yang didefinisikan merupakan konsep yang memiliki batasan, sehingga dengan definisi itu, konsep-konsepnya menjadi jelas, tidak ambigus atau tidak bermakna ganda. Sebagai contoh, sinar garis, ruas garis, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Selanjutnya, setelah unsur yang tidak didefinisikan dan unsur yang didefinisikan, yang ketiga adalah aksioma atau postulat. Mungkin sebagian besar di antara kalian asing dengan kata aksioma atau postulat. Aksioma adalah konsep yang disepakati benar, tanpa harus dibuktikan kebenarannya. Jadi di geometri ada konsep yang sudah disepakati benar, namun kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Contohnya postulat garis sejajar dan postulat garis tegak lurus. Garis sejajar misalnya, dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis itu misalnya diperpanjang. Sepanjang apapun, seberapa panjang pun, kedua garis itu tidak akan bertemu atau tidak akan saling berpotongan. Dan hal ini tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Itulah contoh dari aksioma atau postulat. Setelah aksioma atau postulat, istilah yang keempat adalah teorema atau dalil atau rumus. Apa itu teorema? Teorema merupakan konsep yang harus dibuktikan kebenarannya. Jadi bedanya dengan aksioma, kalau teorema secara geometri adalah konsep yang harus dibuktikan kebenarannya. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya harus melalui serangkaian pembuktian yang deduktif. Jadi ada cara-cara untuk membuktikannya dan ini perlu latihan. Dari mana teorema dibentuk? Teorema adalah pernyataan geometrik yang disimpulkan dari aksioma atau postulat, dari definisi, maupun dari teorema-teorema yang sudah terbukti sebelumnya. Sebagai contoh teorema dalam Pitagoras ini sangat terkenal, yaitu teorema dalam geometri, yaitu teorema Pitagoras. Lalu teorema sudut keliling lingkaran dan juga teorema luas segitiga. Oke teman-teman, itu 4 istilah di geometri yang kalian harus tahu untuk mempelajari geometri lebih lanjut.
Oke, kita akan setelah kalian mempelajari 4 hal itu dan mengerti masing-masing pengertiannya, kita akan langsung ke bab 1, garis dan sudut. Garis merupakan himpunan dari semua titik-titik. Karena ini bab 1, kita beri definisi 1.1. Untuk setiap dua titik A dan B, segmen garis AB adalah himpunan titik A dan titik B bersama dengan semua titik yang terletak di antara A dan B dan dinotasikan dengan AB seperti ini. Jadi menotasikan segmen garis dengan huruf besar seperti ini, huruf kapital, misalnya AB, lalu di atasnya ada sebuah garis. Ini merupakan notasi dari segmen garis AB. Sebagai contoh gambar 1.1 di sini, misalnya ada sebuah garis A dan B di sini. Segmen garis AB itu seperti ini. Gambar 1.1. Jadi garis merupakan himpunan dari semua titik-titik. Jika garis AB, segmen garis AB berarti segmen garis AB merupakan himpunan dari titik-titik antara titik A dan B. Kita ke definisi tentang sudut, definisi 1.2. Daerah yang dibentuk oleh dua segmen garis yang tidak terletak pada satu garis lurus dan bertemu pada satu titik potong yang berhimpit di pangkalnya disebut sudut. Jadi suatu daerah yang dibentuk oleh dua segmen garis. Garis tersebut tidak terletak pada satu garis lurus. Berarti garis dengan arah yang berbeda. Dan bertemu pada satu titik potong yang berhimpit di titik pangkalnya disebut sudut. Sudut adalah sebuah daerah atau sebuah area. Di sini contohnya pada gambar 1.2 sudut, ada dua buah garis berarah yaitu garis AB dan AC. Garis AB dan AC sama-sama memiliki titik awal di A, titik pangkal yang berhimpit di A. Dua garis ini akan membentuk, gabungan dua garis ini akan membentuk suatu area yang disebut sudut. Nah, sudut di sini yang dipakai di sini yang ditunjukkan adalah sudut yang kecil di sini. Karena perpotongan dua garis ini membentuk dua buah sudut, jadi ada sudut yang besar, ini saya tunjukkan sudut yang besar dan sudut yang kecil. Dan yang kita pakai di sini sebagai contoh adalah sudut yang kecil, bukan sudut yang besar. Nah, sudut yang kecil ini adalah sebagai sudut, satu buah sudut yang bisa disebut sebagai sudut BAC atau sudut CAB atau sudut A saja. Jadi ini ada satu sudut, sudutnya satu, tapi menyebutkannya bisa dengan tiga cara. Kalau ditanya ini ada berapa sudut? Ada satu sudut. Tapi menyebutkannya bisa dengan tiga cara. Yaitu sudut BAC, sudut CAB, atau sudut A saja. Selanjutnya kita ke definisi 1.3. Jika terdapat dua buah sudut dengan ukuran yang sama, maka kedua sudut tersebut kongruen atau kongruen ya, kongruen itu sama begitu. Jika terdapat dua buah sudut dengan ukuran yang sama, maka kedua sudut tersebut disebut kongruen. Ukuran sudut itu dalam derajat. Disajikan di sini contoh gambar 1.3, terdapat dua buah sudut, sudut ABC dan sudut KLM. Sudut ABC memiliki besar R derajat dan KLM juga R derajat. Karena memiliki besar yang sama yaitu R derajat, maka sudut ABC kongruen dengan sudut KLM. Menotasikan kongruen dengan simbol seperti ini. Simbol seperti ini dibaca kongruen. Jadi sudut ABC kongruen dengan sudut KLM. Selanjutnya kita ke definisi 1.4. Sudut berpelurus atau bersuplemen
biasa dibaca bersuplemen adalah sudut-sudut yang jika digabungkan akan membentuk garis lurus atau sudut dengan besar 180 derajat. Kita lihat contohnya gambar 1.4. Di sini ada garis L adalah garis lurus. Di atasnya garis L ini berhimpit, menempel atau berhimpit sudut A dan B. Ketika sudut A dan B digabungkan membentuk sudut garis lurus, maka kondisi seperti ini bisa dikatakan bahwa sudut A dan sudut B sudut yang saling berpelurus, atau bisa juga ditulis sudut A suplemen sudut B, atau sebaliknya sudut B suplemen sudut A. Sudut-sudut yang saling bersuplemen tidak hanya 2 sudut, bisa juga 3, 4, dan seterusnya. Yang penting jika digabungkan jumlahnya 180 derajat. Kita ke definisi 1.5. Sudut yang bertolak belakang. Sudut bertolak belakang didefinisikan sebagai 2 sudut yang dibentuk dari 2 garis yang berpotongan tetapi bukan pasangan sudut yang segaris. Jadi sudut bertolak belakang dihasilkan dari perpotongan 2 buah garis, tapi sudut yang bukan pasangan sudut segaris. Coba perhatikan gambar 1.5. Di sini dari perpotongan 2 garis dihasilkan 4 buah sudut, katakan sudut 1, 2, 3, dan 4. Sudut 1 dan 2 itu segaris dalam garis lurus ini. Berarti sudut 1 dan 2 tidak saling bertolak belakang. Begitu pula dengan sudut 2 dan 3. Karena segaris berarti tidak saling bertolak belakang. 3 dan 4 juga tidak saling bertolak belakang. Sudut 3 dan 4 juga begitu karena terletak pada satu garis berarti tidak bertolak belakang. Yang bertolak belakang 1, 3 dan 2, 4. Dari definisi tadi 1.5 lahirlah teorema 1.1. Teorema 1.1 menyatakan sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Kongruen berarti sama besar. Karena ini teorema, ingat bahwa konsep dalam geometri, arti teorema adalah suatu konsep yang harus dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu kita harus membuktikan apakah teori ini benar atau tidak. Bagi teman-teman yang belum terbiasa membuktikan, melakukan pembuktian dalam geometri, ayo kita berlatih cara membuktikan secara sederhana. Salah satu cara membuktikan teorema 1.1 sebagai berikut. Perhatikan gambar 1.5. 1.5 gambarnya seperti ini, ditampilkan di kanan bawah. Diketahui bahwa sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Definisi 1.5. Akan dibuktikan bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Nah, karena sudut 1 bersuplemen dengan sudut 2, ini diketahui ya, dari definisi yang sudah-sudah, dan sudut 2 bersuplemen dengan sudut 3, maka dua pernyataan ini bisa kita buat persamaannya sebagai berikut. Sudut 1 tambah sudut 2 sama dengan 180 derajat, kita nyatakan sebagai persamaan 1.1.1. Sudut 3 tambah sudut 2 sama dengan 180 derajat, ini persamaan 1.1.2. Dari dua buah persamaan yang sudah bisa dibuat di atas, jika disubstitusikan, maka akan kita peroleh persamaan baru, yaitu sudut 1 tambah sudut 2 sama dengan sudut 3 tambah sudut 2. Nah, jika persamaan ini kedua ruas dikurangi dengan sudut 2, maka diperoleh persamaan sudut 1 sama dengan sudut 3. Nah, dari sini jadi terbukti bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Begitu cara membuktikannya. Cara membuktikannya ada banyak cara, ini salah satu contohnya. Kita menuju ke definisi selanjutnya. 1.6. Dua buah garis disebut sejajar jika kedua garis itu terletak pada satu bidang, tetapi tidak memiliki titik persekutuan walaupun kedua garis itu diperpanjang. Jadi
Dua garis disebut sejajar jika kedua garis itu terletak pada satu bidang, tapi tidak memiliki titik temu atau titik potong, titik persekutuan walaupun kedua garis itu diperpanjang. Contohnya gambar 1.6, garis L dan garis K. Seberapapun garis L dan K, karena keduanya sejajar, diperpanjang tidak akan bertemu. Dan garis yang sejajar dinotasikan seperti ini. Ini dibaca garis L sejajar, garis L sejajar dengan garis K. Itu definisi tentang garis yang dua buah garis yang sejajar. Selanjutnya kita ke definisi yang ketujuh, definisi 1.7. Sepasang garis sejajar yang berpotongan dua dengan sebuah garis transversal akan membentuk sudut-sudut. Maka sudut-sudut dengan arah yang sama disebut sudut sehadap. Gambar 1.7, perhatikan di sini ada dua buah garis sejajar yang dipotong dengan sebuah garis transversal. Akan membentuk setidaknya 8 sudut. Di sini dinotasikan, disebutkan sebagai sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Pada gambar 1.7 itu sudut sehadap, di mana didefinisikan sudut yang berarah sama, yaitu sehadap, maka ada 4 buah sudut sehadap, 4 pasangan sudut sehadap, yaitu sudut 1 dan 5, sudut 2 dan 6, sudut 3 dan 7, dan yang keempat pasangan sudut 4 dan 8. Jadi ada 4 pasang sudut yang sehadap pada gambar 1.7. Dari definisi 1.7 bisa lahir aksioma 1.1, di mana dikatakan sudut-sudut sehadap adalah kongruen. Sudut yang sehadap adalah sama besar. Aksioma tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi dari gambar 1.7 tadi sudah disebutkan 4 pasang sudut sehadap apa saja, maka keempat pasang sudut sehadap yang disajikan tadi, yang disebutkan tadi adalah kongruen atau sama besarnya. Kita menuju definisi 1.8. Sudut-sudut yang terdapat di antara dua garis sejajar yang berpotongan dengan garis transversal dan terletak pada sisi yang sama pada garis transversal tersebut disebut sudut dalam sepihak. Nah, jadi ini agak panjang ya definisinya. Jadi ke-8 sudut yang dibentuk tadi pada definisi 1.7, sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan terletak di sisi yang sama pada garis transversal, misalnya ini 3 dan 6 ini, sisi sama, lalu terletak di antara dua garis sejajar disebut sudut dalam sepihak. Pada gambar 1.7, sudut dalam sepihaknya yang pertama adalah sudut 3 dan 6. Sudut 3 dan 6 adalah sudut yang berhubungan dalam sepihak. Lalu selanjutnya ada satu sudut lagi dalam sepihak, yaitu sudut 4 dan 5. Jadi ada 2 pasang sudut dalam sepihak pada gambar 1.7. Dari definisi tadi bisa lahir teorema. Kita sebut teorema 1.2. Dua sudut yang memiliki hubungan dalam sepihak merupakan sudut yang berpelurus atau bersuplemen. Berarti dua buah sudut yang memiliki hubungan dalam sepihak, jika digabungkan, dijumlahkan, maka akan menghasilkan sudut dengan besar 180 derajat. Ini akan kita buktikan karena ini teorema. Nah, cara membuktikannya salah satunya seperti berikut. Perhatikan gambar 1.7, gambarnya seperti di kanan bawah ini. Hubungan sudut 3 dan sudut 6 seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, di definisi sebelumnya merupakan sudut dalam sepihak. Maka akan dibuktikan bahwa sudut 3 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat atau saling bersuplemen. Nah, karena sudut
sudut 3 dan sudut 2 saling bersuplemen, di sini terlihat jelas ya, mereka saling berpelurus, sudut 2 dan 3, maka bisa dinyatakan sudut 3 ditambah sudut 2 sama dengan 180 derajat. Dari sini bisa dibuat persamaan 1.2.1 sebagai sudut 2 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 3. Dan karena sudut 2 dan sudut 6 itu sehadap, sesuai dengan definisi yang dinyatakan sebelumnya dan aksioma sebelumnya, sudut 2 dan sudut 6 sehadap, maka bisa dibuat persamaan yang kedua, yaitu sudut 2 sama dengan sudut 6. Dari dua buah persamaan yang terbentuk ini, 1.2.1 dan 1.2.2, jika disubstitusikan, maka didapatkan persamaan baru, yaitu sudut 6 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 3. Jika kedua ruas ditambah dengan sudut 3, maka didapatkan persamaan sudut 3 tambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Begitu. Jadi terbukti bahwa sudut 3 bersuplemen dengan sudut 6. Terbukti bahwa dua sudut yang hubungannya dalam sepihak merupakan sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Mudah kan cara membuktikannya? Oke, kita ke definisi selanjutnya. Definisi yang ke-9, definisi 1.9. Sudut-sudut yang terdapat di antara dua garis sejajar yang berpotongan dengan garis transversal dan terletak di sisi yang berseberangan pada garis transversal tersebut disebut sudut dalam berseberangan. Pada gambar 1.7 yang sudah disajikan sebelumnya, di bawah ini kanan bawah, sudut dalam berseberangan adalah sudut di antara dua garis sejajar, namun terletak pada sisi yang berbeda di garis transversalnya. Di sini misalnya sisi yang berbeda berarti sudut 4 dengan sudut 6. Lalu sudut 3 dengan sudut 5. Jadi terdapat dua pasang sudut dalam berseberangan, yaitu sudut 3 dan 5 dan sudut 4 dan 6. Dari definisi tersebut, lahir teorema 1.3 yang menyatakan bahwa dua sudut yang memiliki hubungan dalam berseberangan adalah kongruen atau sama besar. Kita akan membuktikan teorema 1.3. Perhatikan gambar 1.7 di kanan bawah. Hubungan sudut 4 dan 6 adalah sudut dalam berseberangan. Akan dibuktikan bahwa sudut 4 sama dengan sudut 6 atau sudut 4 kongruen dengan sudut 6. Karena sudut 3 bersuplemen dengan sudut 4 dan karena sudut 3 dan sudut 6 dalam sepihak sesuai dengan definisi dan teorema sebelumnya, maka bisa kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Sudut 3 ditambah sudut 4 sama dengan 180 derajat. Ini saling bersuplemen. Jelas sekali pada gambar. Saling bersuplemen. Jadi sudut 4 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 3. Ini kita nyatakan sebagai persamaan 1.3.1. Lalu yang kedua, sudut 3 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Dikarenakan sudut 3 dan sudut 6 sudah terbukti dalam teorema sebelumnya merupakan sudut dalam sepihak. Dari persamaan itu bisa dibuat persamaan sudut 6 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut 3. Ini kita nyatakan sebagai persamaan 1.3.2. Nah, dari dua buah persamaan tersebut, karena ruas kanannya sama, yaitu 180 derajat dikurangi 3, sama-sama 180 derajat dikurangi 3, maka
bisa didapatkan bahwa sudut 4 sama dengan sudut 6. Jadi terbukti bahwa sudut 4 dan sudut 6 adalah sudut yang saling kongruen. Oke, selanjutnya kita ke definisi 1.10. Ini definisi ke-10 dari bab 1. Definisi 1.10. Sudut-sudut yang terdapat di luar dua garis sejajar yang berpotongan dengan garis transversal dan terletak pada sisi-sisi yang sama pada garis transversal tersebut disebut sudut luar sepihak. Pada gambar 1.7 yang tadi sudah disajikan, sudut luar sepihak dari gambar ini berarti sudut-sudut yang di luar adalah sudut 1, 2, 8, 7, dan 8. Itu sudut yang ada di luar dua garis sejajar. Berarti yang terletak di sisi yang sama pada garis transversal ada sudut 1 dan 7 dan sudut 1 dan 8. Jadi dari gambar 1.7 di samping terdapat dua pasang sudut luar sepihak, yaitu sudut 1 dan 8, ini pasangan luar sepihak, dan juga sudut 2 dan 7, ini pasangan sudut luar sepihak. Dari definisi 1.10 bisa dilahirkan teorema 1.4 yang menyatakan bahwa dua sudut yang memiliki hubungan luar sepihak merupakan sudut berpelurus atau bersuplemen. Cara membuktikannya mudah. Perhatikan gambar di samping, gambar 1.7. Hubungan sudut 1 dan sudut 8 merupakan sudut luar sepihak. Maka akan dibuktikan bahwa sudut 1 ditambah sudut 8 karena bersuplemen, maka penjumlahan keduanya sama dengan 180 derajat. Nah, karena sudut 1 bersuplemen dengan sudut 4, ini terlihat jelas, kedua sudut ini bersuplemen karena terletak di garis lurus ya. Kalau jika dijumlahkan, maka sudut 1 tambah sudut 4 sama dengan 180 derajat. Ini kita nyatakan sebagai persamaan 1.4.1. Dan karena sudut 4 dan sudut 8 merupakan dua buah sudut yang saling sehadap, sesuai definisi dan aksioma sebelumnya, maka sudut 4 sama dengan sudut 8. Ini sebagai persamaan 1.4.2. Dari dua buah persamaan ini bisa didapatkan jika kita substitusikan, maka didapatkan sudut 1 ditambah sudut 8 sama dengan 180 derajat. Jadi terbukti bahwa sudut 1 dan sudut 8 saling berpelurus atau bersuplemen. Teman-teman bingung nggak dari mana sudut 1 tambah sudut 8 sama dengan 180 derajat didapatkan? Dari atas itu, jadi sudut 1 tambah sudut 4, sedangkan sudut 4 di bawah ini persamaan bawah itu kan sama dengan sudut 8. Jadi yang persamaan 1.4.1 diganti sudut 4-nya diganti dengan sudut 8. Begitu ya cara mensubstitusikannya. Kita ke definisi yang ke-11, definisi 1.11. Sudut-sudut yang terdapat di luar dua garis sejajar yang berpotongan dengan garis transversal dan terletak pada sisi yang berseberangan pada garis transversal tersebut disebut sebagai sudut luar berseberangan. Pada gambar 1.7 yang sudah digambarkan sebelumnya, disajikan sebelumnya, pasangan sudut luar berseberangan adalah sudut 1 dan 7, dan satu pasang lagi yaitu sudut 2 dan 8. Jadi ada dua pasang, 1 dan 7 dengan 2 dan 8. Dari definisi itu lahir teorema 1.5 yang menyatakan bahwa dua sudut yang memiliki hubungan luar berseberangan adalah kongruen. Pembuktiannya sebagai berikut. Karena sudut 1 dan sudut 7 merupakan dua sudut yang saling
luar berseberangan, punya hubungan sudut luar berseberangan, maka akan dibuktikan bahwa sudut 1 sama dengan sudut 7. Sama besar ya, akan dibuktikan. Seperti itu. Cara membuktikannya kita lihat karena sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3, sesuai dengan definisi yang sudah, sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3, dan teorema yang sudah, maka sudut 1 sama dengan sudut 3. Sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Ini sesuai dengan teorema yang sudah dibuktikan. Dan karena sudut 3 sehadap dengan sudut 7, maka sudut 3 sama dengan sudut 7. Ini juga sudah terbukti sebelumnya. Sehingga dari dua pernyataan di atas didapatkan sudut 1 sama dengan sudut 7. Jadi terbukti bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 7. Oke teman-teman, kita sudah mempelajari definisi dan teorema garis dan sudut sebagai awalan untuk mempelajari bangun ruang atau bangun datar atau bidang datar. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Ada dua buah garis sejajar dipotong dengan sebuah garis transversal membentuk sudut L1, L2, L3, L4 dan K1, K2, K3 dan K4. Dari gambar tersebut bisa kita simpulkan yang pertama, sudut L1 dengan sudut K1 merupakan dua sudut yang sehadap dan besarnya sudut L1 sama dengan sudut K1. Kesimpulan kedua bisa dikatakan sudut L1 dengan sudut L3 merupakan dua sudut yang saling bertolak belakang dan besarnya L1 sama dengan sudut L3. Lalu yang ketiga, sudut K1 saling berpelurus atau bersuplemen dengan sudut K2 sehingga sudut K1 tambah sudut K2 sama dengan 180 derajat. Kesimpulan yang lain yang bisa kita buat dari gambar tersebut, sudut L1 dengan sudut K2 merupakan dua sudut dalam sepihak. Karena sudut L1 sama dengan K1 dan K1 bersuplemen dengan K2, maka sudut L1 tambah sudut K2 sama dengan 180 derajat. Dengan melihat gambar di samping kita bisa menyimpulkan setidaknya 4 kesimpulan. Kesimpulan apa lagi yang bisa dibuat? Misalnya, sudut L4 dengan sudut K2 merupakan dua sudut dalam berseberangan. Karena sudut L4 dan sudut L2 bertolak belakang, dan sudut L2 dengan sudut K2 sehadap, maka sudut L4 sama dengan sudut L4 sama dengan sudut K2. Kesimpulan yang lain yang bisa kita buat, sudut L2 dengan sudut K1 adalah sudut luar sepihak. Karena sudut L1 sama dengan sudut K1 sehadap, sedangkan sudut L1 bersuplemen dengan sudut L2, maka sudut L2 bersuplemen dengan sudut K1. Yang kesimpulan yang ketiga, sudut L2 dengan sudut K4 merupakan dua sudut luar berseberangan. Karena sudut L4 sama dengan sudut L2 bertolak belakang dan sudut L4 sama dengan K4 sehadap, maka seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Besok kita akan mempelajari bidang datar segitiga untuk bab 2. Terima kasih. Salam.